Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Saya Pendeta Cucu Elia pada Sabat pagi ini hendak bersama-sama dengan saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Doa Pengakuan, yang saya dasarkan dari Daniel pasal yang ke-9. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon tuntunan Roh Kudus bila mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti jalan-jalan Tuhan dari firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melewati satu situasi yang kita sebut dengan pandemi, di mana kita kelihatannya akan mengakhiri pandemi ini. Namun demikian masih belum sempurna nampaknya. Bahkan masih ada kekhawatiran di mana akan ada gelombang ketiga muncul pandemi di negeri kita ini. Dan saudaraku sekalian, bila mana kita melihat kehidupan diri kita sendiri dan lingkungan kita, apa yang sedang terjadi ketika pandemi ini muncul, banyak usaha-usaha orang ambruk dan banyak orang kebingungan bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Namun demikian, saudaraku sekalian, di tengah-tengah kesulitan dan keterpurukan orang ataupun usaha-usaha orang-orang, banyak orang justru memanfaatkan situasi-situasi buruk ini menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan. Saudaraku, tentu Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang sulit ini untuk menjadi berkat, membawa hidup rohani kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang kita sudah gali dari sabat ke sabat, yang pada hari ini, sabat pagi ini kita akan melanjutkan pada Daniel pasal yang ke-9. Kita akan bagi dua. Bagian pertama kita akan bahas pada hari ini, dan sabat depan kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Dalam pasal yang ke-9 ayat 1-2 dikatakan demikian, pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudaraku, ayat yang baru saja kita baca menunjukkan latar belakang dari cerita pasal 9 ini. Latar belakangnya atau konteksnya pada tahun pemerintahan Raja Darius. Dengan mudah kita dapat membandingkan cerita ini dengan pasal yang ke-6 dengan latar belakang atau konteks yang sama, di mana pemerintahannya dipegang oleh orang yang sama, yaitu Raja Darius. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian ini perlu dihubungkan. Masih ingat tentu saudara-saudaraku sekalian, bila mana membaca pasal 6, kita akan menemukan Daniel yang dijebloskan ke gua singa oleh karena kesalahannya, sebetulnya oleh karena kesetiaannya tentunya, yaitu ketika dia terus berdoa padahal kerajaan itu sudah mengeluarkan perintah untuk tidak boleh berdoa kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Maka saudaraku sekalian,
Apa yang dilakukan Daniel yang terus berdoa dan bahkan rutin sebagaimana biasa berdoa 3 kali sehari. Nah, kita menemukan kenapa Daniel itu begitu setia terus berdoa. Kita mendapatkan jawabannya dari Daniel 9 ini ketika ditunjukkan bahwa Daniel itu seorang pembaca Alkitab yang baik. Dia sudah melewati puluhan tahun dalam hidupnya menjalani hidup dalam pembuangan, tetapi dia mengingat akan apa yang dikatakan Tuhan kepada nabi sebelumnya, Nabi Yeremia, bahwa memang mereka diizinkan Tuhan mengalami penghukuman, dibuang ke Babylon, ya, menjadi tawanan bersama banyak suku bangsanya bersama dibuang ke Babylon. Dan menurut catatan itu, sekali lagi saya ingin baca dalam pasal 9 ayat 2, jumlah tahun disebutkan di sana 70 tahun. Dan Daniel merasakan dan melihat benar nubuatan itu terjadi, dan akan benar pula kegenapan akan kembalinya mereka ke pembuangan. Kembalinya mereka dari pembuangan ke Yerusalem kembali. Namun saudaraku sekalian, Daniel tidak melihat adanya satu perubahan dari bangsanya sehingga Tuhan dapat mengasihi mereka dan membawa pulang mereka ke Yerusalem. Sehingga Daniel terus berdoa, dan doanya, saya yakin doanya itu saja, berharap dia boleh kembali. Mari kita lihat bahwa isi doanya memang hal yang penting untuk kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya mengapa Daniel dalam pasal yang ke-6 itu berdoa ke arah Yerusalem. Bukan berarti Yerusalem adalah kiblat arah doa kita. Ya, ada banyak orang mungkin berpikir, oh kita punya kiblat untuk berdoa, yaitu ke Yerusalem. Bukan demikian. Mengapa Daniel berdoa ke arah Yerusalem? Karena itulah harapannya, sesuai dengan nubuatan yang dia tahu dari Nabi Yeremia bahwa mereka akan dibawa kembali oleh Allah ke Yerusalem. Namun belum terwujud juga. Ini sudah mendekat bahwa memang hari-hari mencapai 70 tahun akan menjadi bahagian mereka. Namun benarkah Tuhan akan mewujudkan itu sementara orang Israel belum benar-benar bertobat? Maka Daniel terus berdoa. Dan Daniel pasal 9 berisi cukup banyak ayat-ayat yang menunjukkan doa. Ya, kalau kita bagi Daniel pasal 9 ini, boleh dikatakan mayoritas isinya adalah tentang doa Daniel. Nah, mari kita lihat ke ujungnya dulu dari doa Daniel dalam ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Lihat bahwa memang Daniel berdoa ke arah Yerusalem dan berdoa untuk bisa kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya benar. Di pasal 6 Daniel terus berdoa 3 kali sehari mengarah ke Yerusalem, sekalipun dalam ancaman dari pemerintahan negara yang dipimpin oleh Raja Darius. Jadi saudaraku sekalian, kita melihat ayat-ayat dalam Daniel pasal 9 berisi doa yang sungguh-sungguh dari Nabi Daniel agar mereka beroleh pengampunan, mereka boleh mendapat kesempatan kembali ke negerinya Yerusalem. Saya akan baca mulai ayat yang keempat dulu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.
Dua ayat ini, saudaraku sekalian, kita melihat langkah maju. Yang pertama, dia berdoa dan menyebut nama aku, dalam arti ini pribadi. Namun demikian, sebetulnya dia adalah seorang pribadi yang baik, pribadi yang tidak jatuh ke dalam dosa, pribadi yang tetap setia untuk memelihara, menjaga, dan mengikuti perintah Tuhan. Tetapi dia mengaku aku telah melanggar, tidak lagi berpegang pada perintahmu, untuk menunjukkan bahwa dia melihat bahwa seluruh bangsa itu membutuhkan pribadi yang mengantarai. Seorang pengantara harus menyadari dahulu dan mengakui pribadinya sebagai orang yang bersama-sama mengalami kesalahan yang sama. Langkah majunya, karena dia bukan hanya dia, tetapi seluruh bangsa itu. Dia menyebutkan, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi. Sekarang dia katakan kami, bukan aku. Lalu kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bangsa-bangsa bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami, orang-orang Yehuda, penduduk di kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Nabi Daniel telah memohon doa, bukan hanya buat dirinya, tetapi bagi bangsanya yang murtad, bagi bangsanya yang menjauh dari ketetapan Tuhan. Dan Daniel menyebutkan ada orang-orang yang berada dalam pembuangan yang jauh, demikian juga ada orang-orang yang tetap berada di Yerusalem, sehingga disebut ada yang dekat dan yang jauh. Dia berdoa untuk seluruh orang Israel yang di dalam penderitaan setelah Tuhan meninggalkan mereka, membuang mereka ke negeri orang lain dalam sebagai kelompok tawanan. Kini Nabi Daniel mewakili mereka terus berdoa, meminta pengampunan. Dia mengakui bahwa kami orang yang berdosa, orang yang melanggar perintah Tuhan. Menarik sekali saudaraku sekalian, ketika kita membaca ayat demi ayat, ketika Daniel menggunakan bukan saja prosa, tapi ini bahasa puitis ya. Saya akan baca ayat 12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Saudaraku, Daniel menyebut dosa itu adalah sebagai pelanggaran kepada perintah Tuhan, kepada hukum Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Dan ketika malapetaka yang sudah terjadi, yang begitu hebat sesungguhnya, saya katakan begitu hebat, karena memang dahsyat sekali ketika satu bangsa harus mengakhiri sebagai bangsa yang berdaulat dan ditawan di negeri orang lain, di negeri asing. Dan Daniel menunjukkan melalui nubuatan ini bahwa mereka akan melihat malapetaka yang jauh lebih besar. Dan tentu dalam perjanjian baru, ya, kita menemukan dalam sebuah sejarah bahwa Yerusalem jauh lebih menderita ketika kerajaan Roma menghabisi mereka. Ya, mereka harus mengalami kembali sebagai orang-orang yang ditaklukkan, dihancurkan. Dan umat Tuhan harusnya berkaca, saudaraku sekalian. Berkaca bahwa saatnya akan tiba di mana kita akan mengalami satu kondisi yang begitu dahsyat,
begitu mengerikan. Itu sungguh akan terjadi, nubuatan sudah dinyatakan, dan kegenapannya sedikit demi sedikit dapat terlihat, baik melalui sejarah, demikian juga apa yang kita alami sekarang. Saudara dan saya tentu sekarang ini menjadi saksinya bahwa munculnya berbagai penyakit, munculnya pandemi ini yang berlama-lama sampai bahkan sekarang ini sudah mulai memasuki tahun kedua tentunya. Kita masih juga bergumul untuk pandemi ini. Mari saudaraku sekalian, kita lihat apa yang Nabi Daniel katakan ketika dia terus berdoa. Isinya sungguh doa yang cukup panjang tentunya. Dan ini adalah doa yang terus diulang-ulang 3 kali sehari, menunjukkan kerinduannya untuk benar-benar bangsanya dapat dipulihkan. Dikatakan ayat yang ke-16, "Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami." Jadi saudaraku sekalian, ini terkait dengan apa yang saya sebut tadi pasal yang ke-6. Daniel berdoa di Babylon, ketika juga berdoa di kerajaan yang sekarang dipimpin oleh kerajaan Persia dan Media. Dia terus berdoa dengan doa yang sama. Untuk mana boleh mendapat kelepasan, mereka boleh kembali ke Yerusalem. Dan doanya adalah doa pengakuan, kami ini orang yang sudah murtad, orang yang sudah berdosa, orang yang sungguh-sungguh menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dia meminta pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 17, "Dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri." Jadi saudaraku sekalian, Nabi Daniel sungguh menunjukkan kerinduannya dalam doanya agar bangsa Israel dapat dibawa kembali ke Yerusalem, di mana tempat kudus itu yang sudah musnah, ya, berharap dipulihkan kembali. Doanya sungguh doa yang luar biasa. Saudaraku sekalian, apakah pernah kita dalam hidup rohani kita memiliki kehidupan doa seperti Daniel, terus berdoa untuk pemulihan? Saudaraku, pandemi sudah berlalu, kelihatannya akan berlalu setelah mungkin 2 tahun ini, tetapi apakah kita setiap hari terus berdoa untuk berlalunya pandemi ini? Menarik sekali saudaraku sekalian, saya sebuah kesaksian sederhana daripada keluarga kami, di mana kami ketika berdoa bersama keluarga, salah satu daripada anak kami diizinkan saya untuk terus juga berdoa, dan doanya sederhana sekali. Doanya adalah, biarlah Tuhan virus ini segera mati, segera berhenti. Wah, saudaraku sekalian, mungkin doa anak kecil hanya itu yang dia tahu. Tetapi dalam banyak pokok doanya selalu itu disisipkan. Saya berharap, saudaraku sekalian, tentu saja pandemi ini bukan muncul begitu saja. Kendali Tuhan ada di dalamnya. Sehingga Tuhan masih mengizinkan ini masih menjadi bagian kita, supaya kita lebih membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Daniel bersama bangsanya berada di tawanan, dia terus berdoa untuk pemulihan. Dan kita rindu bahwa saudara dan saya berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan dari pandemi ini. Tapi yang jauh lebih penting seperti doa Nabi Daniel, pemulihan kita mau sungguh-sungguh, tidak lagi tergeletak, tidak lagi menyerah kepada pencobaan. Kita mau hidup dalam kebenaran, menjauhkan dosa, yakni pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya kita dapat mengalami hidup yang dipulihkan melalui kehidupan doa yang sungguh-sungguh sebagaimana
diteladankan oleh Nabi Daniel. Tuhan Yesus kiranya berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pada pagi ini kami boleh berdoa dan merenungkan firman Tuhan dari sebuah kisah pengalaman Nabi Daniel yang menjadi satu pelajaran yang baik bagi kami untuk hidup lebih mendekatkan kepada Tuhan ketika pengalaman pahit boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami terus menyisihkan waktu secara khusus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk kami dapat dipulihkan secara jasmani. Demikian juga kehidupan rohani kami. Kami terus bertumbuh dalam iman. Kami dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Bapa, kami mohon berkat bahkan untuk semua pendengar Maestro yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah iman, jamah mereka dan berikanlah kekuatan. Dan bahkan yang sakit ya Tuhan, kami tahu ada banyak yang sungguh-sungguh menanti jamahan tangan Tuhan. Roh-Mu kiranya menyanggupkan mereka untuk terus bertahan dalam iman, untuk berharap kepada Tuhan, dan kami boleh mengalami mujizat. Kami boleh bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman iman, memiliki pengalaman kemenangan iman. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.